Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, 14 Desember 2024, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga dengan sebuah tema bertobat, mengingat, dan berbuat yang dibawakan oleh saya, Gina Ariance Taopan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita meminta pertolongan Tuhan sehingga firman ini dapat kita hayati dan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari baru, kesempatan baru, kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami untuk kami terus berkarya di dalam kehidupan kami saat ini. Pada hari ini, kami akan memulai kehidupan kami dengan membaca, merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar hati dan pikiran kami hanya berfokus kepada firman yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Mampukan kami juga oleh kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan sembahyang kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat ini kita akan membaca dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 8 sampai 14. Injil Lukas pasal 3 ayat 8 sampai 14. Saya akan membacakan hanya pada ayat yang ke-8. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita akan memasuki Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga sering disebut sebagai Minggu Gaudet atau Minggu Sukacita. Gaudet berasal dari kata Latin yang berarti bersorak-sorai atau bersukacita. Pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana kita menyambut kedatangan Sang Mesias dengan sukacita yang semakin dekat ini? Syukur kepada Allah bahwa lewat teks saat ini, kita memiliki petunjuk yang kuat dari Yohanes Pembaptis. LAI mencatat, Yohanes disebut sebagai nabi perjanjian lama yang terakhir, sebab ia mengingatkan umat akan penghakiman Allah menjelang kedatangan orang pilihan Allah atau Mesias. Ia mengajak seluruh umat bertobat menjelang kedatangan Sang Mesias. Namun, yang menarik dari seorang Yohanes adalah ia tidak mengingatkan akan pertobatan saja, tetapi ia juga memberi perbuatan-perbuatan praktisnya. Jadi, Yohanes memberi seruan yang lengkap, mengajak umat mengingat akan kedatangan Mesias yang sudah dekat, dan mengajak bertobat dengan berbuat hal-hal yang praktis dalam keseharian. Orang banyak yang mendengarkan perkataannya bertanya kepada Yohanes, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Ayat yang ke-10. Terhadap pertanyaan tersebut, Yohanes memberikan dua hal praktis yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan berbagi kepada mereka yang tidak punya. Ayat yang ke-11, barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian.
Seruan ini sangat patut kita renungkan saat ini. Ketika kita sibuk menyiapkan Natal, kita terkadang lupa untuk berbagi kepada yang tidak punya. Bisa jadi, kita terlalu fokus memikirkan acara Natal yang meriah, dekorasi yang meriah, mempersiapkan anggaran-anggaran kita untuk menghias diri, membeli baju baru, sepatu baru, gaya rambut baru, ataupun menyiapkan snack-snack. Dan pada akhirnya, tanpa kita sadari, membuat kita lupa bahwa ada hal yang lebih bisa kita lakukan. Sesuai dengan apa yang Yohanes berikan kepada umat pada saat itu, bahwa buah pertobatan adalah dengan berbagi. Maka, kita perlu merenung. Sudahkah kita menyusun anggaran atau mempersiapkan anggaran dan mengingat kepada mereka yang tidak punya itu? Sudahkah kita juga menyisihkan sebagian dari dana pribadi kita, dari dana Natal kita secara pribadi untuk orang-orang yang membutuhkan? Yang kedua yang Yohanes berikan dalam hal-hal praktis adalah mengingatkan untuk tidak mengambil hak-hak orang lain. Kepada para pemungut cukai, Yohanes berkata, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan kepadamu. Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Poin kedua ini adalah poin yang menarik, karena kali ini yang bertanya adalah mereka yang memiliki kuasa. Ketika kekuasaan dipakai dalam kesewenangan kepada rakyat, maka mereka sedang mengambil hak-hak hidup rakyat tersebut. Yohanes mengatakan, "Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Dan ketika kita memenuhi kebutuhan kita dan keluarga lewat gaji yang didapat, maka ada sukacita, kebanggaan, dan ketenangan. Makanan yang kita berikan kepada keluarga kita akan menjadi sebuah rezeki dan berkat. Rezeki yang kita berikan bukan didapat dengan cara-cara yang curang, tidak jujur, dan berdiri di atas penderitaan orang-orang kecil atau yang berkekurangan. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, lalu bagaimana dengan kita? Maukah kita menyambut Natal dengan sukacita? Maukah kita pun berbagi dengan sukacita kepada orang-orang yang mengalami kekurangan, yang pada saat-saat ini terbuang atau terlupakan dari pesta-pesta Natal kita? Mari, pertobatan yang sudah kita lakukan itu haruslah mengingatkan kita kepada mereka yang selama ini terbuang dan terlupakan. Mari juga kita tidak merampas hak-hak orang lain yang ada di bawah kekuasaan kita. Itulah buah-buah dari sebuah kata bertobat. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan seturut dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang begitu indah yang menyapa kami untuk lebih menghayati akan minggu-minggu Advent saat ini. Kami bersyukur untuk firman yang menegur kami agar tidak saja mengingat dan merayakan Natal dengan pesta-pesta yang meriah, mempersiapkan hal-hal yang lahiriah, tetapi juga mengingatkan kepada kami agar menyambut Natal saat ini dengan sukacita dan juga mampu membagikan sukacita itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kasih dan sukacita yang kami rasakan daripadamu dapat juga kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang selama ini tersingkirkan dalam kehidupan kami. Tuhan memampukan kami dan menolong kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.